Henshin. Harusnya ini jadi episode yang krusial karena episode ini yang jadi penutup dari arc atau saga Yamato Grand Prix yang sudah berlangsung cukup lama. Nah, bagaimana eksekusi dan juga konklusi akhir dari saga ini? Apakah mind blowing, biasa aja, atau terkesan maksa? Bakalan kita bahas semua di video kali ini. Sesudah lebaran ya nggak males-malesan, Anda tetap semangat pastinya bahasnya karena ini juga jadi episode penutup buat saga ini. Bakalan Anda bahas lengkap banget, nggak ada yang dikurang-kurangin. Jadi durasi bahas-bahasnya mungkin bakalan lama nih ya. Jadi silakan kalian duduk yang PW, goleran yang PW ya. Kalau ada kekurangan atau kelupaan yang dibahas, silahkan ditambahkan secara baik ya. Bukan kesannya itu cari-cari kesalahan. Jadi sekali lagi Anda pasti usahakan bahas semaksimal mungkin. Semoga bahas-bahas episode 32 ini juga menjawab mayoritas pertanyaan ke depannya. Bang, Git sejauh ini gimana bang? Nah, udah simak aja video ini ya. Mau Anda bahas lengkap banget nih. Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider episode 32. Tersingkirnya Keiwa yang membuat para fans-fansnya resah di sini ya. Keiwa mati nggak dibahas bang, Keiwa mati bang, Keiwa mati bang. Jadi tidak terasa membuat kompetisi GGP ini menyisakan beberapa karakter saja. Gits dan Bava dan juga si Niram yang dianggap sebagai last boss. Sebenarnya soal ini masih 50-50 nih presentasi kemenangan dari kedua kubu ya. Tapi entah kenapa pihak Yamato berasa ya di atas angin gitu. Faktor utamanya karena Aceng yang lagi super galau tuh. Karena baru saja mengetahui kebenaran soal dirinya dan ibunya. Yang kita udah bahas panjang di bahas-bahas episode kemarin ya. Jadi kalau kalian merasa ada kekurangan di episode ini, terutama dari sisi Aceng sebagai main karakter ya memang seperti ini gitu. Kalau karakter yang serba perfect dikasih dinamika ya. Dari zaman Tendo di Kabuto juga seperti ini gitu. Jadi apa-apa tuh jadi kayak berasa nanggung ya. Jadi kerasa banget lah di episode kali ini ya. Jadi dinikmati aja ya secara positif lah. Karena masih banyak faktor-faktor lainnya yang menurut Anda sih seru ya. Jadi menurut Anda yang nggak sampai ganggu cerita keseluruhannya lah gitu ya. Nah, ibarat naik KRL ya lu desek-desekan bentar lah. Ntar lagi juga turun ya udah lega gitu ya. Jadi kata-kata Azuma ke Acang itu juga terdengar sangat familiar di telinga kita para Toku fans tentunya ya. Dimana jika kamu tidak bertarung, kamu tidak akan bertahan hidup. Kayak siapa ya? Ya pasti udah pada tahu lah ya. Lagi kayak gini tiba-tiba Bapak Archimedel yang sudah bisa menjadi Osteus Yamato itu menyerang Aceng dan juga Azuma. Dari kata-katanya udah terlihat ya kalau si bapak ini tuh sudah punya tujuan sendiri, makanya ya bertindak sendiri. Masih ama dan udah pernah juga kalian dengar ya, yaitu membuat dunia ideal untuk para Yamato. Nggak berubah tujuannya di sini karena terlihat emang kayak sayang banget nih si bapak sama para Yamato. Kalau dari Anda munculnya si bapak ini kayak berasa nambah-nambahin aja sih ya. Sebenarnya nggak masalah soal kemarin dia itu merelakan diri dimakan Osteus. Terus juga ya jadi kayak punya tujuan sendiri. Nggak apa-apa ya. Cuman munculnya ini tiba-tiba ya lagi ada di percakapan antara si Acang dan juga si Bava gitu. Paham lah. Pokoknya dia itu baru aja membuat tindakan yang wow di episode kemarin lah. Yang seperti yang dijelaskan tadi. Membiarkan dirinya itu dimakan sama si Osteus. Tapi untuk bagian actionnya bisa dipending lah buat episode minggu depan gitu. Mengingat episode ini tuh udah cukup padat karena GGP itu lagi klimaksnya gitu. Simpelnya ya nggak harus sekarang, udah sesimpel itu gitu aja gitu. Tapi melihat ke depannya seperti apa, Bapak Archimedel ini bukan suatu ancaman yang gimana banget sih buat para protagonis menurut Anda ya. Ya cuman buat nambah-nambahin aja lah. Lumayan buat nambah-nambahin warna di ceritanya Gits ini ya. Jadi di kubu Yamato si Bapak Archimedel ini bersama si Beroba ya, tapi udah nggak akur-akur banget gitu sama si Beroba ya, dan punya tujuan sendiri. Beroba kayaknya kalau disinggung soal umur atau penampilan dia sebenarnya suka langsung baper dan juga tersinggung nih ya. Jadi kejutan kecil, Zin muncul lagi ya. Di sini supporternya si Aceng karena melihat Aceng lagi dalam kondisi nggak bisa bertarung ya, lagi kena mental, dan ternyata Zin aja masih jauh lebih unggul nih daripada si Osteus Yamato. Nah, dari sini yang Anda tangkap dan jadi salah satu faktor si bapak ini tuh bukan suatu ancaman besar. Ternyata udah dimakan atau apa ya, udah naik powernya tetap kalah aja sama si Zin kan ya. Jadi beberapa sejarah di GP di masa lampau juga terceritakan di sini. Ini bagian yang menarik di awal episode. Dimana di Side Grand Prix yang dulu punya peraturan yang berbeda dengan sekarang. Dimana si Dezashin itu mendapatkan koin emas sebagai tanda dia seorang Dezashin. Nah, yang Anda tangkap di sini, salah satu reinkarnasi Aceng pernah mengikuti di GP di masa lampau dan dengan aturan yang ada pada waktu itu juga dan berhasil jadi Dezashin.
Makanya dia itu mendapatkan koin emas aka koin Caesar yang selalu dia pegang terus dan bisa berlanjut sampai ke tangan Aceng yang sekarang. Jadi mestinya sih ya pernah menang gitu, karena ya si Aceng itu selalu bawa koin itu menandakan oh pernah menang gitu. Jadi kita sambungin juga sama teori yang udah terkuak kemarin, di mana si Aceng juga bilang entah gimana caranya koin itu selalu bisa kudapatkan. Ada bagian Ukyo Ace kecil nemu koinnya di tengah jalan. Nah kalian inget kan? Pas mendengar penjelasan Zin ini, Acengnya kok kayak kebingungan. Kan dia itu ada teori reinkarnasi dan punya ingatan soal kehidupan dia sebelumnya. Nah, kenapa lu bingung? Ya nggak sih? Jadi di GP masa lalu yang diceritakan sama Zin ini penggambarannya diilustrasikan seperti pertarungan gladiator gitu. Zaman dulu pada bertarung buat mendapatkan pride atau kebanggaan aja tanpa ada taruhan nyawa. Tapi semua berubah ketika si Mitsume itu berhenti menjadi navigator dan menjadi dewi pencipta. Orang-orang itu jadi berlomba mewujudkan dunia ideal dan banyak nyawa dan kebahagiaan itu dikorbankan. Tapi ya berubahnya di GP menjadi seperti ini tuh malah jadi makin laris dan penonton itu pada suka ya. Bagian ini mestinya membuat si Aceng itu merasa makin bersalah ya. Kalau dia negatif thinking di sini, dia itu bisa mikir kayak gini. Apalagi setelah teori ini tuh yang dijelaskan kemarin ya. Jadi disambungin nih teori kemarin sama yang ini. Wah, di GP ini berubah juga jangan-jangan gara-gara gua nih. Ibu gua rela nggak jadi navigator lagi dan mengorbankan dirinya jadi dewi pencipta agar gua itu bisa terlahir. Mungkin ya, soal ini mungkin ya. Anda hampir lupa teori Mitsume itu mantan navigator sebelum Sumuri ya. Udah bejibun banget ini teori di GITS. Tetap seperti yang dijelaskan sama Zin, alasan Aceng tercipta itu harus tetap ditanyakan ke si ibunya langsung ya. Zin yang nggak tahu gitu. Tetap harus lu nanyain ke ibu lu langsung. Jadi giliran kita aja gitu, harus ekstra sabar ya. Jadi Leisa Raisa ya diambil lagi sama si Zin. Sebagai gantinya si Aceng itu dikasih boost buckle. Dan setelah percakapan dengan Zin ini tujuannya itu jadi lebih terarah lah, walaupun lagi bingung dan juga lagi kena mental. Yaitu mengambil Vision Driver dari pihak Yamato agar bisa bertemu ke tempat Dewi Pencipta aka ibunya sendiri. Ataupun bertemu si Niram yang punya Vision Driver. Oke, paham ya? Bagian awal ini aja ya teman-teman ya, baru awal-awal episode tapi udah banyak yang kita teorikan di sini. Oke, lanjut. Tanpa babi bu, si Aceng itu langsung kasih tahu ke Niram soal tujuannya, yaitu menemui Dewi Pencipta yang adalah ibunya. Nah, di sini si Niram mestinya sih udah nangkep ya, si Aceng tuh udah tahu, wah udah tahu nih anak kalau dia itu anak Dewi gitu. Jadi udah jelas ini tuh ditolak mentah-mentah sama si Niram. Kayaknya dari Niram sendiri juga menghindari sebisa mungkin Aceng itu ketemu sama si ibunya. Jadi masih banyak yang ditutup-tutupin di sini. Jadi Niram pengennya si Aceng itu ya rebut aja sana dari pihak Yamato. Jadi memang ada dua jalur di sini ya. Si Aceng itu bisa memilih gitu. Kan cuman pengen ketemu di sini ya. Jadi lewat Niram yang punya Vision Driver pertama dan lewat Bava yang juga pegang Vision Driver itu kedua. Nah, lewat Niram ini udah nggak bisa gitu. Justru malah nyuruh rebut dari Bava aja. Katanya biar di GP itu jalan lagi nih ya. Bukannya selama ini tuh lu pengen apa-apa tuh selalu kewujud. Nah, soal ini juga bener juga. Soalnya dari beberapa edisi di GP udah banyak banget wish si Aceng ini yang terwujud ya. Ya nggak tahu aja si Aceng ya, si Niram itu pengen dapetin lagi Vision Driver-nya bukan buat ngejalanin di GP lagi, tapi menyudahi semuanya. Katanya ya udah aja nggak ada di GP, dan Niram dan orang-orang yang bersangkutan itu bakal siap mengundurkan diri dari dunia ini. Ini memang udah direncanakan Niram sehabis Bus Marksu itu keluar ya. Episode 24 yang pasti Beroba itu ngancurin Jama Garden. Yang dia bilang itu katanya ya udah nanti kita bakal akhiri, katanya seperti itu ya. Jadi ya mungkin udah pabaliot, mungkin dia mikirnya alias udah cakadut banget lah situasi saat ini gitu. Jadi ya udahlah kita ya mengundurkan diri aja, kita ulang lagi semuanya dari awal gitu. Jadi tujuan Niram ini tuh mengundang kontra keras dari bapaknya Neon si Kosei Kurama ya. Apalagi sebelumnya dia juga emang protes karena GGP itu berlangsung ya udah cukup lama gitu ya. Mungkin sebagai salah satu sponsor ya jadi merugi juga ini ya si Kurama Foundation. Nah, sekarang kita lanjut aja bahasnya ke pertarungan antara GITS dan juga Bava. Jadi biar nggak berasa hanya sebagai pertarungan penentuan kompetisi GGP atau cuman buat menu-menuhin aja. Jadi kalian juga mungkin nanti merasa bosen gitu. Wah, gelut lagi ini duaan ya. Jadi mari kita telah lagi tujuan keduanya di sini. Jadi dari sisi Azuma, dia itu emang harus mengalahkan GITS agar selanjutnya itu bisa mengalahkan Niram ya. Sebagai last boss dan mengambil Vision Driver-nya. Dan mewujudkan dunia idealnya sebagai Jamashin. Karena udah mengetahui juga soal kebenaran dan teori Mitsume sebagai Dewi Pencipta,
selaras juga nih dengan tujuannya dan mulai nyalahin ibunya si Aceng ya. Kalau nggak ada Dewi Pencipta, nggak akan kayak gini katanya ya. Dimana orang-orang itu jadi menginginkan kebahagiaan untuk diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Jadi kalau Aceng itu ya udah jelas bukan ke arah membuat kompetisi di GP ini tuh jalan lagi ya. Atau memang ada dendam pribadi sama si Bava, enggak. Tapi ya cuman ingin merebut Vision Driver dari tangan Azuma untuk bertemu ibunya. Udah sesimpel itu. Jadi terjelaskan teman-teman ya. Jadi pertarungan yang cukup seru menurut Anda ya dengan beberapa koreografi ciamik tersaji di sini. Jadi banyak bagian-bagian yang memang keren di fight ini. Terlihat si Bava yang dulu berkali-kali ya jadi samsak udah mulai level up juga nih ya. Dan bisa mengimbangi si Aceng. Bahkan di episode minggu kemarin si Aceng itu udah pakai boost Marksu aja udah kewalahan loh lawan si Bava ya. Jadi hampir aja si Bava ini menang di bagian ini. Tapi si Aceng itu bikin kejutan. Ternyata Aceng belum kalah. Dia itu pura-pura kalah, pura-pura goleran, dan dia itu nyumputin dan masih megang Magnum Shooter 40X-nya di balik styrofoam. Maksudnya puing-puing batu maksudnya ya. Lupa. Itu kan ya prop ya. Dan di sini ya dia berhasil memukul balik si Bava dan ngerebut Vision Driver-nya. Akhirnya pertemuan yang kita tunggu-tunggu terjadi juga di sini. Di mana si Aceng itu bertemu dengan sang Dewi Pencipta, aka ibunya Mitsume langsung. Sayang sekali pembicaraan mengharukan ini tuh hanya terjadi satu arah aja. Dimana Dewi Pencipta, aka Mitsume diajak ngomong ya tetap mematung ya. Jadi ini sama kayak cewek ngambek tuh ya. Mau makan apa? Aku kesini ya. Aku nanti gini ya. Udah. Jadi kayak patung aja. Nah mirip nih kayak gini nih ya. Mitsume yang udah jadi Dewi Pencipta. Jadi kalau kata Niram, karena dia itu ya udah jadi Dewi Pencipta gitu ya. Yang Anda tangkep sih kayaknya pihak di GP itu lebih seperti mengurung si Mitsume aka Dewi Pencipta di posisi seperti ini gitu. Jadi pertanyaan Aceng juga jadi kebenaran yang kita pertanyakan juga. Apakah benar Dewi Pencipta itu sekejam itu? Nah itu dia yang pengen dia tanyakan kan. Tapi namanya itu ikatan ibu dan anak ya. Dewi Pencipta itu sempat bereaksi di sini ya. Kayaknya sih dari dalamnya si Mitsume itu berusaha keras gitu ya untuk berinteraksi ya. Makanya dia itu bereaksi seperti ini. Entah ini dia itu kayak menangkap kesedihan si Aceng gitu. Karena dia udah lihat, wah anak gua udah di depan mata gua gitu. Dan dia juga kayak ikut merasa sedih ya. Tapi seperti yang kita tonton, Dewi Pencipta itu ya sempat bercahaya dalam waktu yang singkat sebelum dipotong oleh si Niram yang hendak mengambil paksa Vision Driver yang sudah berhasil direbut oleh si Aceng dari tangannya si Azuma. Jadi ngambilnya juga kayak orang malak. Nah ya udah sini, drivernya sini dah. Karena udah tahu ya si Gits ini ya, wah kayaknya si Gits ini ya bakalan menang di pertarungan melawan Bava. Jadi ya dia udah tahu gitu ya kalau udah menang si Aceng itu ya udah pasti ke tempat Dewi Pencipta. Makanya Niram juga pakai Vision Driver nyamperin si Aceng yang ada di tempat Dewi Pencipta. Udah kayak gitu ya. Jadi ya katanya udah sesuai dugaan si Niram lah ya. Jadi ya mintanya juga enak banget nih siniin drivernya. Selanjutnya kita disajikan dengan pertarungan selanjutnya. Kamen Rider Gits melawan Kamen Rider Geiza. Akhirnya kita bisa melihat aksinya si Geiza lagi. Terakhir itu pas ngebantai si Bava. Dan juga yang kedua itu pas berubah yang pasti Beroba itu ke tempat Dewi Pencipta, tapi itu bentar banget dan akhirnya di sini kita disajikan lagi ya karena gaya fight-nya juga memang unik ya. Di sini Gits itu memakai boost Marksu dan secara power scaling ternyata masih kalah jauh sama Geiza di sini. Jadi Geiza seperti biasa ya meladeni dengan santuy fight itu sambil kedua tangannya itu tetap di belakang ya. Jadi serangan dan juga finishing si Aceng itu bisa ditangkis dengan mudah dengan si bariernya itu ya. Kayak AT fieldnya gitu, itu ganggu banget Pak. Tapi ada satu bagian di mana si Gits ini tuh berhasil melukai Geiza sedikit ya, kena tonjok sedikit Pak. Dan seperti biasa boost Marksu itu ya apa ya, emang ada efek samping ya, dimana langsung cepet bikin capek dan turu ini si Aceng. Kenapa Aceng nggak pakai Leisa boost? Ya itu Leisa-Leisanya diambil sama si Zin. Anda juga bertanya-tanya Pak, kenapa sih harus diambil ya? Zin kan udah tahu gitu, Aceng itu lagi dalam misi yang serius gitu bisa dibilang ya. Malah diambil. Baru pas terjepit, si Gitsnya itu jatuh ke lubang, si Geiza juga nyusul, baru dikasih Leisa-Leisanya. Nih, Ceng katanya. Dan berubahlah si Gits itu jadi Leisa boost. Nah, di sini pertarungan udah mulai agak imbang lah menurut Anda ya. Dari power scalingnya udah mulai seimbang gitu. Itu nggak paham gitu ya. Anda juga berantemnya di lubang tapi gede banget gitu. Segede apa itu dimensinya ya? Anda tuh bagian ini jadi keinget sama summer movie-nya Kamen Rider Build yang Be The One ya. Itu kan gelutnya kan kayak dalam tanah gitu dan full CGI gitu bisa dibilang. Tapi ya ini nggak, ini banget lah, green screen lah bisa dibilang ini ya.
Dan Ana paling males lah kalau udah gelut landscape-nya kayak gini tuh ya kayak berasa nggak jelas aja gitu ya, gelut, background-nya kayak semen gitu Pak. Padahal bisa tersaji cukup apik loh pertarungan antara dua rider ini ya. Ketika si Aceng juga udah bisa kasih perlawanan balik. Tapi sayang sekali gelutnya di lobang Pak, kayak tikus ya. Pas kayak gini Geysa dan Gits itu lagi sibuk-sibuknya gelut, datang si kampret si Bava. Jadi Bava itu memanfaatkan situasi ini untuk menyerang keduanya dan membuat Gits dan Geysa itu jatuh dan jadi gelembung sama kayak Keiwa. Ini juga bersamaan dengan orang-orang yang berdiri di lingkaran ya di game Heaven Hand L itu. Jadi udah babak terakhir juga. Jadi katanya yang berwarna terang itu jatuh semua. Beneran jatuh semua Pak. Yang masih selamat itu cuman kakaknya Keiwa sama si bocil yang berdiri di lingkaran hitam. Warnanya gelap. Yang terang jatuh semua. Banyak banget yang jatuh. Yang selamat ya itu udah si Sarah sama si bocil ya. Di sini yang menjadi penanda akhir dari permainan ini ya. Jadi kota yang ngambang tadi ya kembali lagi ke daratan dan di mana Dewi Kejahatan juga ikut hancur di situ kalian lihat. Tapi menyisakan di situ 3 bola yang berisi orang-orang yang jadi gelembung tersebut ya. Jadi kan kayak kekumpul di situ gitu. Yang jadi pertanyaan tentu nasib orang-orang ini tuh gimana dan gimana menyelamatkan mereka. Soalnya banyak orang-orang yang penting juga yang ada di situ ya, seperti Keiwa, Aceng, Niram ya. Gak akan mati lah Pak, tenang ya, panik amat Pak. Keiwa mati bang, giliran mati beneran rasain lo ya, Keiwa bapak lo ya, segitunya amat Pak. Justru yang bikin penasaran bola ini tuh mau diapain gitu dan gimana mereka karakter-karakter penting ini tuh kembali lagi. Nah ini yang dipertanyakan ya. Jangan bilang yang ngambang begitu aja. Jadi akhir saga ini tuh ditutup dengan Azuma yang berhasil menjadi Jamashin. Gimana menurut kalian penutup dari saga ini? Jadi kejatuhan Gits dan Geysa itu membuat 2 Vision Driver itu berhasil direbut dan ada di tangan Beroba dan juga Azuma. Kirain Anda bakal ada pengkhianatan gimana, tapi Beroba ngikut-ngikut aja tuh ke Azuma ya. Yang sebelumnya pertarungan antara si Gits dan Geysa ini seperti udah direncanakan dan ada dalam skenario Beroba maupun Azuma. Jadi seakan-akan kejadian seperti ini tuh udah gua rencanakan loh. Padahal udah jelas-jelas itu si Bava yang pas pertarungan lawan Gits kegocek Pak. Gak nyadar dia tiba-tiba ditembakkan. Tapi pas udah direbut gitu kayak ngerasa ini udah sesuai rencana gua nih membuat Gits dan Geysa bertarung satu sama lain gitu. Tapi yang Anda nonton ya kayak gitulah, nggak merasa kayak gitu ya, nggak merasa kayak direncanain sama mereka gitu. Apalagi untuk Azuma ya, khususnya untuk Azuma. Kalau Beroba ya masih kelihatan lah ya. Dimana saat kekalahan si Bava sama si Gits justru dia kan kayak seneng gitu kan, kayak sesuai rencana dia gitu. Akhirnya terwujud keinginan Azuma kepada sang Dewi Pencipta, yaitu kekuatan untuk menghancurkan semua Kamen Rider. Terlihat di sini dunia itu terbentuk kembali dan banyak Yamato yang bangkit kembali. Nah, mungkin bangkitnya para Yamato ini juga jadi salah satu tambahan untuk menghancurkan para Kamen Rider lah, tambahan kekuatan gitu ya. Jadi ya para Yamato ini ya dipastikan masih ada di pihaknya si Azuma ya yang Anda tangkap ya. Terus kenapa yang lain itu nggak kembali kayak si Aceng, Keiwa, Niram? Karena mereka itu para Kamen Rider gitu karena udah tersisih dan selaras juga sama wish-nya si Azuma menghancurkan para Kamen Rider karena mereka udah tersisih sebelumnya, ya udah nggak bangkit lagi gitu ya. Makanya ini yang dipertanyakan gimana caranya mereka bangkit lagi. Apakah harus menghasilkan seorang Dezashin, Jamashin baru gitu ya, mewujudkan wish baru agar mereka ini muncul lagi. Ya kita belum tahu lah penerapannya ya. Pokoknya ya siap-siap aja buat next arc. Sementara itu Bava itu mendapatkan kekuatan seperti apa yang selaras sama wish dia, yaitu menghancurkan semua Kamen Rider. Jadi form baru yang akan muncul di episode berikutnya ya. Seperti Bava Fever Zombie tapi dengan tambahan tanduk emas yang cukup panjang. Repen bang, repen ya udah, dan akan kita bahas lengkap di episode berikutnya. Ini udah lumayan panjang nih teman-teman ya. Jadi form Bava nanti kita bakal omongin di bahas-bahas berikutnya ya, sekalian saga baru. Selain itu juga tersaji kompetisi baru yaitu Desire Royale. Familiar ya. Ini memang yang ada di movie Battle Royale kemarin ya, dan akhirnya dibawa ke serial. Jadi ini tuh tercipta, kompetisi ini tuh atas dasar keinginan Azuma yang memang ingin menghancurkan semua Kamen Rider.
Jadi sekarang tuh kompetisinya lebih kayak Kamen Rider Ryuki gitu ya, menghancurkan dan bertarung antara rider ini, jadi ya sah-sah aja gitu. Nggak ada pengurangan poin seperti yang ada di DGP. Karena ya memang itu, jadi kayak lebih brutal lah menghancurkan semua Kamen Rider. Terlihat juga di bagian ini ada si Shuel, sang eksekutif produser pertama ya, yang memperlihatkan beberapa core ID dari beberapa Kamen Rider. Jadi kalau kalian lihat nggak cuman seperti Gits, Tycoon, Nago, tapi ada semacam kayak Pangjack, Naji Sparrow, dan juga rider baru. Apakah Mamang Pangjack bakalan balik lagi nih ya? Dan kedengaran banget ya itu suara si Shuel, itu suaranya si Kiritot ya. Ini aneh juga kurang mengerti ya, kenapa kok bisa eksekutif produser yang pertama banget di masa lampau tapi muncul lagi di masa sekarang. Mungkin nanti ada teorinya lagi ya. Jadi dengan terbentuknya ulang dunia, berarti ingatan orang-orang juga ikut teriset ya, termasuk siapa? Neon. Kita lihat dua bodyguardnya, si Ben dan juga si John juga akan berubah melawan si Bava. Nah, bentuk ridernya apa nih? Penasaran. Terlihat juga mereka itu kayak pakai race buckle yang cukup oke ya. Beat sama Fever kalau nggak salah. Di preview tidak ada tanda-tanda si Aceng, Kewa maupun Niram yang mungkin sudah dianggap mati dalam tanda kutip ya, yang tadi Ana udah jelaskan. Jadi tidak ada di dunia berikutnya ini. Jadi kita tunggu saga atau arc berikutnya yang berfokus ke Bava yang siap menghabisi setiap Kamen Rider sampai tidak bersisa. Semoga menjadi saga yang bikin si Gits ini tuh makin naik sebelum menyentuh saga akhirnya, dan bahkan sebelum si Gits ini tuh mendapatkan final form ya. Mungkin di episode 38-an, karena biasanya di episode segituan lah ya. Jadi silakan komentar lengkap kalian terlebih dahulu mengenai saga akhir dari GGP ini. Yang Ana rasakan untuk episode ini tuh mirip seperti episode kemarin ya, dimana pas Ana nonton itu ya biasa aja gitu ya, cenderung ke arah sedikit bosan. Tapi ketika Ana itu udah mulai nge-script, bahas mendalam dan breakdown setiap poin-poinnya, jadi berasa kayak lebih seru aja gitu ya. Jadi kayak dapat insight lebih juga, kayak ada makna lebihnya. Jadi semoga bahas-bahas Ana ini juga bisa menyampaikan kesan seperti itu ya dari serial Gits ke kalian semua yang udah nonton episodenya. Lanjut ke bahas-bahas Ana ya. Tentunya terima kasih banyak buat kepercayaan dan supportnya teman-teman. Ana pastikan bahas Gits ini tuh sampai tuntas, sampai tamat, semaksimal dan seprofesional mungkin. Thank you guys. Jadi ya seperti biasa, minggu ini bakalan banyak sekali variasi bahasan. Jadi kalian tunggu aja. Terima kasih banyak yang selalu setia di channel Agan Reza. Sekali lagi komentar dan pendapat kalian soal saga akhir Gits ini, terutama soal Jamato Grand Prix dan Azuma Michinaga yang menjadi Jamasin. Komen ya, jangan lupa. Like, share, subscribe. Sekalian kita tunggu Terebikun mungkin aja minggu ini. Semoga ya. Penasaran nih. Katanya bakalan ada yang penting katanya ya. Jadi ditunggu aja guys. Update-annya di fanpage baru Ana bahas di Tokusatsu seperti biasa. Sehat selalu guys. Bye-bye.